Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul kembali, bersekutu bersama-sama, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Minggu ini minggu yang kedua Prapaskah. Kalau dulu sering dikatakan minggu-minggu sengsara. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dan kebangkitan Kristus selama minggu-minggu Prapaskah. Dan minggu ini minggu yang kedua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita masuk dalam saat teduh pribadi. Saya berikan waktu 1-2 menit untuk jemaat masuk di dalam saat teduh, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari kita pujikan bersama malaikat di surga. Kita memuji, kita menyanyikan kidung pujian, kita bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku. Haleluya.
menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Dalam menjalani hari-hari yang kita lewati, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. You are my strength when I am weak. You are the treasure day I see. You are my only hope. Seeking you as a precious gem, Lord, to give my me a fool. You are my only hope. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your taking my sin, my cross, my sin, rising again, I praise your name. You are my only hope. When I fall down, you pick me up. When I am blind, you fill my cup. You are my only hope. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jemaat yang terkasih, kita percaya ketika kita mengaku setiap dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia yang adalah anak domba Allah, menghapuskan segala dosa. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Engkaulah Yesus.
Sebagai orang percaya, kita terima anugerah Tuhan. Setelah menerima anugerah Tuhan akan keselamatan dari Dia, ada amanat hidup yang baru untuk kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Ada sukacita? Tapi suaranya amin. Ada sukacita? Amin. Nah, kalau ada sukacita, berikan perubahan hidup yang baru dalam hidup kita. Coba lihat wajah-wajahnya, wajah penuh sukacita, ada perubahan. Pasti dalam Kristus ada perubahan besar, karena Yesus ada di hati. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Mari tepuk tangan semuanya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita tepuk tangan. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Yang kencang, 1, 2, 3. Sejak Yesus di hatiku. Tepuk tangan. Coba lihat wajahnya, masih sukacita. Haleluya. Haleluya. Jangan duduk dulu. Masih kuat kan? Haleluya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Coba tepuk sebelah kanan atau kiri, bilang
1, 2, 3. Oke, sudah? Coba lihat wajahnya. Masih ada sukacita. Haleluya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hati. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Haleluya, silakan duduk. Sudah ada sukacita dalam hati kita karena kasih Tuhan di dalam kita. Kita siapkan hati kita juga untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Dia sumber pengharapan, sumber penyembuhan. Dan kiranya firman Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidup. Dia berikan hidup yang baru untuk kita. Dia berikan hati yang terluka. Dia hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau maha baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini dan semua hal yang telah kami nikmati itu karena anugerah Tuhan. Maka segala pujian hormat Engkau layak diterima. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Dan inilah waktu bagi kami yang indah lagi. Kami ingin mendengar suara-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bapa, katakanlah apa yang Engkau ingin katakan. Kami semua terbuka untuk mendengarnya. Berfirmanlah Bapa, kami semua mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita hari ini, kita berbicara mengenai hidup yang tertata. Dari ataktos menuju entaktos. Ini bahasa Yunani, nanti kita akan melihat di dalam penjelasannya. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ke 7. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ke 7. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak dan Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah keluarga yang membangun rumah. Rumah mereka kalau dilihat dari luar indah dan juga di dalam dibuat
minimalis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka menerima tamu, mereka boleh menikmati rumah mereka yang begitu bagus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Biasa kalau sebuah rumah kalau tidak dirawat bisa ada masalah. Maka terjadi ada bocor sedikit. Lalu bukan hanya bocor, enselnya ada masalah. Lalu juga beberapa kabel listrik yang tidak dirapikan, berantakan. Suatu ketika hujan datang. Dan pada waktu hujan datang, Bapak Ibu, bocor itu menjadi besar dan akhirnya banjir datang. Terjadi korsleting listrik dan suasana menjadi tidak bagus dan menjadi masalah besar bagi keluarga itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di keluarga ini, rumah ini, dari eutaktos menjadi ataktos, dari yang bagus menjadi tidak bagus. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca tadi, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 1, kita menemukan jemaat ini bukan jemaat yang tidak bagus, jemaat yang baik. Mereka semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan, luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika, ada masalah khususnya dalam pembacaan kita tadi. Nah, saudara, Rasul Paulus melihat dua jenis kehidupan dalam perikop ini. Yang pertama itu adalah ataktos. Ataktos di sini kalau kita melihat apa itu ataktos. Ataktos di sini bukan sekedar malas atau tidak disiplin. Ataktos di sini itu adalah hati yang mulai longgar terhadap kehendak Tuhan. Mereka sudah mulai mengabaikan doa, jarang beribadah dan menjadi formalitas. Itu. Saudara-saudara, itulah ataktos. Sementara yang kedua dalam tema kita adalah eutaktos. Kata eutaktos di sini adalah tertata dengan baik, berada dalam formasi yang tepat, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ia bekerja dengan setia, tanggung jawab, dan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu saudara, ini pengantar dari tema kita, hidup tertata dari ataktos menjadi eutaktos. Mari kita melihat dua bagian ini, Bapak dan Ibu, melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, ataktos itu hidup tidak teratur. Dalam 2 Tesalonika 3:6-7, Rasul Paulus memakai istilah ini. Kata ini, A itu tidak, A tidak. Taktos itu teratur, disiplin, sesuai dengan yang sebenarnya. Maka kalau dikatakan ataktos, itu berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak selaras. Nah, apa masalah yang disorot oleh Paulus dari 2 Tesalonika ini? Saudara, yang disorot adalah di mana jemaat menghadapi tentang eskatologi, masalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ada orang berpendapat, ini sedikit, tidak banyak jumlahnya pertama. Mereka berkatakan Tuhan datang kembali, nggak usah bekerjalah, ya, nggak usah terlalu capek-capek lah, kira-kira begitu pandangannya. Nah, saudara, satu, dia sharing kepada yang lain, itu menjadi orang itu percaya, dan akhirnya sedikit lama-lama menjadi paham mereka, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka melalaikan tugas mereka. Nah, jemaat di Tesalonika, saudaraku, kalau saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya adalah jemaat yang luar biasa. Dalam surat pertama tadi saya katakan, Paulus menegur mereka bukan untuk menjatuhkan di sini dengan mengatakan ataktos, tetapi untuk mengembalikan keadaan mereka. Karena apa? Mereka sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak sesuai. Apa itu? Saudara, mereka mengabaikan tugas-tugas mereka. Bahkan ada yang bergantung kepada saudara-saudara mereka.
mereka lost dan tidak mementingkan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka satu kalimat dalam Tesalonika itu dikatakan, barang siapa yang tidak bekerja, jangan ia makan. Saudara, itulah keadaannya. Jadi apa itu ataktos? Nah, ini gambaran dalam bagian ini sebenarnya adalah gambaran prajurit atau militer. Nah, saudara begini, dalam prajurit itu kalau berperang, ya ini sekarang lagi ada peperangan ya antara Amerika dan Iran Israel ya begitu luar biasa, kita doakanlah supaya damailah mereka. Nah saudara, beda kalau perang sekarang, kalau perang dulu, ini bicara perang dulu. Pada waktu perang dulu itu saudara berbaris ya, jadi dalam barisan itu mereka siap berperang. Jadi andai kata ada seorang prajurit keluar dari barisan, saudara, orang ini bisa sasaran empuk dan bisa melemahkan korpus mereka. Nah, orang yang keluar ini, keluar dari formasi, ia masih memakai baju tentara. Ia masih ada di lingkungan itu, tetapi dia tidak berada di dalam barisan. Itu yang disebut dengan ataktos. Jadi keluar dari barisan, keluar dari keadaan yang sebenarnya. Atau yang kedua, dulu bukan seperti sekarang, itu mereka itu punya yang namanya tameng begitu ya. Dan tameng itu terbuat dari besi, berat. Lalu bagaimana caranya ini supaya mereka jangan kena tombak begitu ya. Jadi itu dikaitkan satu dengan yang lain, dengan tameng tentara yang lain. Lalu kalau mereka mengangkat itu secara bersama-sama. Kalau diturunkan secara bersama-sama, bahkan kalau mereka membuat lingkaran, itu seperti binatang kura-kura begitu. Jadi ketika ada tombak yang ditembakkan, itu meleset, tidak kena. Tapi andai kata ada satu prajurit yang keluar dan dia mau mengangkat sendiri, maka ada lubangnya. Dan saudara, ketika prajurit itu keluar, yang terjadi adalah bukan hanya dirinya yang berbahaya, tetapi juga teman-temannya bisa kena dan masuk tombak. Itu yang disebut dengan ataktos. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus berkata kepada mereka, apa yang dikatakan? Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang tidak mau mengerjakan tugasnya, kira-kira begitu. Karena orang-orang yang demikian tidak baik. Orang-orang yang demikian tidak selaras, atau kalau saya boleh katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sangat tidak enak ketika ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Saya mau berikan contoh lain. Kalau misalnya di sebuah orkestra, kalau orkestra itu saudara sudah dilatih, terus ada dirigennya, semua ada alat-alat musiknya, partiturnya sudah ada semua di situ. Coba dibayangkan ya Bapak Ibu, dibayangkan saja ya. Ketika orkestra itu tampil di depan, pegang alat musiknya, semua penyanyinya juga ada di situ. Lalu dirigennya memberikan aba-aba. Pada waktu dia memberikan aba-aba, alat-alat musik semua sudah siap. Dan ketika dia mengatakan 1, 2, 3 dan semua bunyi, tapi ada satu alat musik, biola. Dia telat untuk membunyikan alat musiknya. Dan ketika dia membunyikan, yang lain sudah jalan, yang dia telat, lalu dia juga nyanyi terus bunyikan alat musiknya. Kira-kira pas ini apa yang terjadi, Pak? Iya, itu bisa false, tetapi tidak sesuai, Pak. Yang lain sudah melakukan seperti aba-aba atau petunjuk dari dirigen di depan, sementara yang satu ini dia juga bunyikan tapi beda. Sebenarnya dia tidak salah memainkannya, tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah apa? Dia tidak sesuai dengan harmoni daripada pujian itu atau lagu itu. Itu yang disebut dengan ataktos. Nah saudara, kalau kita bawa dalam kehidupan rohani kita, mari kita bertanya, apakah dalam kehidupan rohani kita, Bapak dan Ibu, kita ataktos? Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana keadaan ini, mungkin itu tidak mengatakan, oh tidak apa-apa, hal yang sepele misalnya sudah mulai
tidak berdoa, tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Mungkin ya harusnya kita mengerjakan, udahlah dulu ini, kita mengutamakan kepentingan kita atau keinginan kita. Sesaudara, itu sudah menjurus kepada ataktos. Mari Bapak dan Ibu, kita boleh belajar. Hidup tidak teratur jarang dimulai dengan keputusan besar. Ia dimulai dengan kelalaian kecil. Doa yang mulai jarang, firman tidak lagi direnungkan, ketaatan yang setengah hati, hati yang mulai dingin, tetapi tetap tersenyum di depan orang lain. Pura-pura rohani, pura-pura melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang pertama. Apa itu ataktos? Ataktos berarti hidupnya tidak tertata. Mari Bapak dan Ibu, kita menyadari akan hal itu, dan yang tahu diri kita adalah diri kita dan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, saudara, yang menjadi pentingnya kita renungkan, yaitu etaktos, hidup selaras dengan tatanan Kristus. Di dalam 2 Tesalonika 3, 6 dan ke-7, di tengah-tengah jemaat ini Rasul Paulus menulis dengan hati seorang bapa atau seorang gembala. Dia tidak datang sebagai seorang hakim atau seorang yang mau mengadili jemaat, tidak. Ketika dia datang, saudara, begitu luar biasa apa yang dikatakan oleh Paulus. Lihat bagaimana kami hidup. Menarik ya. Artinya apa? Dia memberikan contoh dirinya. Dia tidak berkata teori, tetapi kami ada di tengah-tengah kamu, lihat diri kami. Saudara, ketika ia berkata kami tidak hidup dengan tidak tertib, ia sedang membuka lembaran hidupnya di hadapan mereka. Mari kita melihat sejenak bagaimana dengan Rasul Paulus, saudara. Ia bekerja dengan tangannya sendiri. Ia tidak menyusahkan orang lain. Ia tidak menjadi beban. Ia menjaga integritas. Ia hidup disiplin. Ia berjalan konsisten dengan apa yang ia kerjakan. Saudara, ia ingin jemaat itu hidup dengan disiplin yang lahir dari iman. Ia bekerja dengan setia sambil menantikan Tuhan. Ia percaya Tuhan akan datang, tetapi dia tidak melalaikan tugasnya. Dia menjadi kesaksian bagaimana hidup yang tertata di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan contoh-contoh kepada kita supaya lebih memahami tentang bagian ini. Bagaimana Rasul Paulus berkata, lihat bagaimana kami hidup. Teladan hidupnya, dia membuka dirinya. Bagaimana hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu saudara, kalau saya memberikan contoh begini. Kita lagi bawa mobil, terus ada jembatan gantung. Pernah nggak lewat seperti itu? Jembatan gantungnya cukup tinggi sekali dan panjang. Saudara, orang-orang yang lewat itu mobil tidak takut. Dia memang lewat jembatan itu. Tapi kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu, itu bukan hanya tiangnya yang tinggi, bukan hanya karena panjangnya, tetapi ada hal oleh para insinyur yang membangunnya, yaitu kabel-kabel baja dengan skrupnya itu ditata sedemikian rupa, sehingga dengan menata sedemikian rupa maka jembatan itu menjadi kuat. Tapi coba Bapak Ibu, kalau misalnya kabel baja itu mulai tidak pada tempatnya, atau skrupnya tidak kuat lagi, atau sudah mulai longgar, kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang terjadi adalah jembatan itu mulai lemah. Karena apa? Kabel-kabel itu sudah mulai tumpang tindih, tidak pada tempatnya dan tidak kuat, skrupnya lemah. Apa yang terjadi? Lama-lama
jembatan itu bisa ambruk. Nah, eutaktos itu berarti harus berada pada posisinya tepat dan sesuai dengan keberadaannya. Itu saudara. Maka kalau kita mau bicara tentang hal ini saudara, ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau misalnya diibaratkan sebagai taman, kalau kita melihat taman-taman itu begitu harum, indah, ya. Bapak Ibu, kenapa bisa begitu? Karena taman itu dirawat. Tapi coba, kalau taman itu dibiarkan, bagaimana Pak Pendeta? Kalau dibiarkan taman itu nggak usah disiram lah, ya. Yang muncul adalah ada rumput-rumput liar. Dan mulai, karena tidak disiram, mulai layu. Dan tidak enak sekali. Tadi bunga itu begitu indah, menyenangkan, menyegarkan ketika kita memandangnya begitu baik. Sekarang karena tidak diperhatikan, karena tidak dirawat, akhirnya menjadi tidak enak. Demikian juga dengan kerohanian kita, Bapak dan Ibu. Kerohanian kita mungkin pernah sungguh-sungguh ada puasa, ada doa, renungan. Tapi oleh karena sesuatu hal kita mau biarkan. Ini sama dengan jembatan tadi yang mulai tidak pada tempatnya, mulai mengendor. Hati-hati, bahaya. Ya. Jadi harus dikembalikan pada posisinya. Taman itu harus disiram lagi. Rumput-rumput liarnya harus dicabut dan dibereskan. Apa yang dibutuhkan kalau demikian, saudara? Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Setia bertahan di tengah-tengah keadaan goncangan apapun. Bisa datang banjir, bisa datang angin, hujan, tetap berdiri. Ombak. Saya sangat diberkati dengan kalau cerita tentang mercusuar. Pernah cerita saya buat artikel saya baca, ada sebuah kapal besar. Dan di tengah-tengah laut itu maka terjadilah ombak, angin, taufan yang luar biasa. Dan di depan tidak bisa melihat lagi. Mereka menjerit semua. Bagaimana ini? Tapi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, di kejauhan ada titik terang, dan itu adalah mercusuar. Dan akhirnya mereka berkata, oh itu ada mercusuar. Di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ombak taufan yang begitu luar biasa, mereka melihat ada cahaya. Dan mereka berkata, itu mercusuar. Dan di sana ada pelabuhan. Dan mereka dengan pasti menuju di sana. Akhirnya mereka selamat. Mengapa? Karena ada mercusuar yang tetap pada tempatnya. Dia setia. Dia tidak berteriak, dia tidak berkhotbah, tetapi dia tetap pada tempatnya. Mercusuar itu dilihat oleh orang-orang yang ada di kapal itu, sehingga mereka bisa selamat. Eutaktos, saudara, adalah juga di dalamnya, selain pada posisi yang benar, adalah ada keteladanan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, lihatlah kami. Sebagai jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita mulai dari keluarga? Apakah kita sungguh menjadi teladan? Di tengah-tengah jemaat ini bagaimana? Saudara, hidup yang tertata itu, kita harus mengetahui bahwa ada ataktos, ada masalah-masalah yang terjadi. Dan dengan kita mengetahui masalah-masalah seperti itu, maka kita mawas diri. Kita tahu bahwa ada masalah, lalu kita memperbaikinya. Itulah eutaktos. Saudara, saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita. Saudara, dalam kehidupan kita juga selalu ada masalah, ada pergumulan. Bagaimana kita menghandle masalah-masalah seperti itu? Ada seorang bapak punya gitar. Nah, gitar ini sudah lama tidak dipakai dan berdebu. Dan biasa kalau tidak dipakai itu longgar ya. Ya bapak-bapak ya, tahu yang main musik itu ya. Bapak-bapak main musik di belakang itu. Dengar saya bapak ya. Dengar ya, pakai. Nah, ini bapak ini punya gitar itu. Udah
tidak sesuai lagi. Kalau dimainkan, waduh, telinga bisa sakit. Kalau pemiliknya itu tidak mengerti bagaimana cara memulihkannya, ini yang dilakukan apa? Dibuang ya. Kitanya dibuang lah. Nggak enak, nggak ada guna. Tapi pemilik ini apa yang dia lakukan? Dia ambil gitar itu, Bapak dan Ibu. Gitar yang sudah kotor dibersihkan di laut. Lalu ada tali yang sudah putus, dia ganti. Terus dia stem kembali. Tali yang longgar yang mulai tidak baik dipaskan sesuai dengan tempatnya. Dan apa yang terjadi? Saudara, gitar itu setelah dilap menjadi mengkilap, lalu menjadi sesuai dengan nada-nadanya, maka ketika dimainkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa menyanyikan lagu, mengiringi lagu dan menjadi indah. Demikian kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah membuang kita. Ketika kita punya masalah pergumulan, Ia mau stand kita, Ia mau memulihkan kita. Maka yang penting bagi kita, datanglah kepada Tuhan. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Perbaiki hubungan kita juga dengan sesama. Dengan kita memahami apa kehendak Tuhan, maka kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Inilah masalah jemaat di 2 Tesalonika. Mereka tidak selaras lagi, tidak sesuai. Dan ini juga menjadi masalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Satu hal ialah Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita, sanggup memakai kita untuk kemuliaan namanya dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bagaimana kami perlu menata hidup kami hari lepas hari selama kami berada di dunia ini. Tolong kami berikan kepekaan, kesadaran bahwa hidup kami kadang-kadang ataktos. Dalam kelemahan, dalam keputusasaan, dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan membukakan kepada kami bagaimana kami keluar dari ataktos itu. Kami harus entaktos. Kami memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan membantu kami, menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk menegaskan dan memperingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah bangkit, menang dan hidup. Dan juga sekaligus menegaskan kepada kita bahwa lewat perjamuan kudus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita supaya kita hidup, menang dan bangkit selamanya. Sebab itu hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus, baiklah kita memeriksa diri kita, kita juga mengkoreksi saat teduh, mohon ampun dan bantuan Tuhan supaya kita dilayakan dalam melakukan perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus ini berlaku bagi sudah sidi atau baptis dewasa.
Dan apa yang kita lakukan hari ini meneruskan apa yang sudah diperintahkan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Sambil kita menaikkan pujian pada di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ujung hingga tiba saat ajalmu. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini bersama-sama. Domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ujung hingga tiba saat ajalmu. Salib itu kurangku teguh, dan Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Dan cawan minuman yang kita pegang ini adalah persekutuan dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur hari ini kami boleh makan dan minum perjamuan kudus.
Biar Tuhan memberkati laporan kudus ini, kami diingatkan, diteguhkan kembali bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa hidup selaku anak-anaknya yang hidup, yang terang, yang menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau makan dan minum perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita taruh tangan kanan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Doa mengucap syukur Bapak Pendeta Semi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh masuk semeja dengan Engkau ya Tuhan, semeja dengan saudara-saudara kami. Terima kasih, kami mengingat kembali bahwa Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Kami tidak lagi hidup dalam ketidakaturan. Kami mau hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena Kristus telah memberikan segalanya bagi kami. Kami mau terus mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan, kami juga mau berkorban bagi saudara-saudara kami. Kami mau hidup saling memaafkan. Kami mau hidup saling menyayangi. Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, agar kita tidak seperti yang dulu yang hidup dalam ketidakaturan. Kita mau hidup di dalam keteraturan. Kita juga sudah masuk dalam perjamuan kudus, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi kita, dan mari kita hidup di dalam anugerahnya. Kita akan memberikan persembahan, nas persembahan untuk kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami ikut serta di dalam pelayanan Tuhan, melalui berkat Tuhan, melalui apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau memberikan ini sebagai ungkapan syukur kami, dan kiranya persembahan kami ini dapat menjadi alat di dalam pelayanan secara khusus, dalam pelayanan di Gereja Sahabat Indonesia Jemaat Alpha Omega. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengiringi persembahan, kita angkat pujian di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat perlindungan siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat perlindungan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita tepuk tangan kita. Kita mau katakan, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Badainya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus guru batu di dunia, Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita dengan gereja sepanjang abad dan tempat kita mengaku iman percaya kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Kita akan mendoakan itu, dan saya akan memimpin jemaat mendukung di dalam doa. Sekali lagi, kita mendukung mereka yang kita doakan ke pokok-pokok doa kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin ibadah kami. Ada sukacita yang kami
juga sudah masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Dan kiranya juga firman Tuhan yang sudah kami dengar terus menguatkan kami untuk kami hidup di dalam keteraturan. Ya Bapa, di tengah sukacita kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam masa-masa perawatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Gente yang saat ini dalam perawatan di rumah. Tuhan terus menjamah, Tuhan memberikan pemulihan, kuatkan hatinya, teguhkan imannya ya Tuhan. Biarlah Pak Gente terus berharap pada Tuhan, terus bersemangat karena Yesus bersama-sama dengan dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan dan keluarga, anak-anak mantu. Berkati, berikan kekuatan, kesabaran di dalam mendampingi Pak Gente di masa-masa pemulihan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati. Kami juga menyerahkan Pak Glenn dan keluarga yang terus merawat mertuanya. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan untuk ibu mertua. Kami percaya bahwa Tuhan juga menguatkan Pak Glenn dan juga keluarga, menjamah ibu mertuanya dan dipulihkan. Kami juga berdoa, mungkin di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mohon kiranya tangan Tuhan menjamah, berkati setiap makanan, obat-obatan, minuman, dan itu memberikan pemulihan bagi kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, adik-adik kami yang kecil. Kiranya tangan Tuhan menguatkan mereka, tumbuh dengan sehat, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Saya juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Tangan Tuhan menyertai mereka agar mereka terus rajin belajar dan mereka menggapai cita-cita mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat, dan kiranya mereka hidup dalam pergaulan yang baik. Tuhan tolong anak-anak kami untuk mereka terus menempuh pendidikan yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami mohon tangan Tuhan memberkati tangan mereka, pikiran mereka ketika mereka bekerja, dan kiranya melalui itu mereka mendapat nafkah bagi keluarga. Tuhan tolong ketika mereka pergi untuk bekerja, lindungi dalam perjalanan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, jemaat-jemaat yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala, para pendeta, majelis penatua. Kiranya Tuhan tolong kami terus di dalam kesehatan untuk terus melayani jemaat Tuhan, dan kiranya jemaat Alfa Omega terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari kami ke depan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap pergumulan kami yang kami naikkan secara pribadi ya Tuhan. Apapun itu kami mau bawa di kaki Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan kami, bukan karena kami, tapi hanya karena kasih sayang dari Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan tolong supaya tetap aman dan damai. Berkati pemimpin kami mengambil langkah-langkah bijak bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita, Dia yang kita agungkan, kita muliakan. Kita percaya Dia yang memimpin hidup kita. Kehadiran Allah telah memberi rahmat-Nya buat kita melalui Kristus Tuhan kita. Dan Kristus budi menebus yang hina bagaiku. Lalu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa hingga hari yang gelap. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang gelap. Ku tahu yang ku percaya, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang gelap, hingga hari yang gelap, hingga Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.